teman-teman, selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kasih suatu informasi mengenai SBMPTN, yaitu prediksi nilai atau skor aman UTBK 2021 untuk mendaftar SBMPTN di berbagai PTN di Indonesia. Sekaligus nanti akan aku kasih tahu contoh cara pengaplikasiannya. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanya prediksi. Jadikan prediksi ini sebuah target ya. Target nilai teman-teman yang mau dicapai. Sekaligus jadi motivasi untuk bisa mencapai skor atau nilai yang setinggi mungkin supaya teman-teman juga berpeluang besar lolos di SBMPTN. Oh ya, di tahun ini kan sistemnya sama seperti di tahun 2020 kemarin ya. Jadi, milih prodi dan PTN dulu, kemudian melaksanakan tes, nunggu beberapa waktu, dan pengumuman. Tetapi teman-teman tidak usah khawatir, karena akan diberi kesempatan untuk memilih dua pilihan. Jadi, teman-teman bisa pakai strategi ini untuk menempatkan PTN dan jurusan yang akan dipilih. Oke, langsung aja kita lihat prediksi skor aman UTBK Saintek dan juga Soshum tahun 2021. Nah, di sini sudah ada prediksi skor aman untuk kelompok ujian Saintek. Cara membacanya yaitu, apabila teman-teman mendapatkan skor kurang dari 400 atau teman-teman kurang yakin akan mendapatkan skor di atas 400, maka teman-teman bisa memilih daftar PTN ke-6. Apabila teman-teman yakin memiliki skor UTBK di atas 600, maka teman-teman bisa memilih daftar PTN yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita ke prediksi skor aman UTBK kelompok Soshum. Nah, apabila teman-teman yakin mendapatkan skor antara 500 dan juga 550 nantinya di SBMPTN atau di UTBK, maka teman-teman bisa memilih daftar PTN ke-4, 5, atau 6. Dan apabila teman-teman yakin mendapatkan skor 550 sampai 600, teman-teman bisa memilih daftar PTN ketiga, 4, 5, atau 6. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, di sini sudah ada daftar PTN yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam pilihan pertama dan juga pilihan kedua. Misal saja di pilihan pertama, teman-teman akan menempatkan daftar PTN pertama, yaitu UGM, UI, ITB, ITS. Teman-teman bisa memilih PTN daftar kedua, 3, 4, 5, atau 6 di pilihan kedua. Sedangkan apabila teman-teman akan menempatkan PTN daftar ketiga di pilihan pertama, maka untuk pilihan keduanya teman-teman bisa menempatkan PTN dari daftar ketiga itu sendiri, atau 4, 5, atau 6. Nah, ini untuk daftar prodi Saintek kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan juga kelompok 6. Ini adalah daftar prodi Soshum. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan juga kelompok 6. Seperti yang tadi sudah aku sampaikan bahwa nanti akan aku kasih contoh cara pengaplikasiannya. Nah, sekarang sudah ada data dari Dodi, Ani, dan Budi. Dodi mendapatkan skor UTBK 630, atau Dodi yakin nantinya di UTBK akan mendapatkan skor 630. Maka, berdasarkan PTN yang tadi sudah ditampilkan, yaitu PTN kelompok Saintek, di range nilai 630, Dodi bisa memilih 630, maka Dodi bisa memilih range yang
daftar PTN ke 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, ini PTN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk program studinya, Dudi bisa memilih prodi dari klaster atau daftar jurusan di 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Selanjutnya, Ani yakin mendapatkan skor 580. Maka 580 itu ada di daftar keberapa ya? Oke, kita cek ya. ada di skor ke 1, 2, 3, 4, 5, yaitu maka Ani bisa memilih daftar PTN kedua, 3, 4, 5, atau 6. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan jurusannya. Ani bisa memilih jurusan 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, sedangkan Budi yakin mendapatkan 495. Jadi, untuk memilih PTN, Budi bisa memilih PTN daftar 4, 5, atau 6. Dan prodinya di 4, 5, atau 6. Sekali lagi ya teman-teman, ini hanya sebuah prediksi. Apabila teman-teman tidak mau mengaplikasikannya, itu juga tidak apa-apa ya. Begitu juga dengan contoh pengaplikasian di kelompok Soshum. Jadi, teman-teman itu menargetkan skor terlebih dahulu, kemudian teman-teman melihat prediksi skor amannya, lalu teman-teman melihat daftar PTN dan juga daftar prodinya. Nah, sekian videoku kali ini. Apabila ada pertanyaan atau masih bingung cara mengaplikasikannya, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.